Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Kalian akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak kita akan mempelajari bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Kalian perhatikan baik-baik ya nak ya. Nah, anak-anakku semuanya, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernapas. Setiap makhluk hidup bernapas. Bernapas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernapas, makhluk hidup akan mengalami kematian. Bersyukur sekali ya, Allah sudah memberi kita kebebasan dalam menghirup gas oksigen ya. Anak-anakku semuanya, alat pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda ya. Alat pernapasan kita adalah paru-paru. Nah, alat pernapasan hewan bermacam-macam. Ada yang alat pernapasannya paru-paru, misalnya pada kucing, kuda, anjing, sapi, kerbau, paus, lumba-lumba. Kemudian pada alat pernapasan hewan dengan insang misalnya ada ikan, udang, kepiting, kuda laut, kecebong, hiu, dan masih banyak lagi. Kemudian alat pernapasan hewan dengan trakea, misalnya pada serangga, yaitu kupu-kupu, capung, lebah, belalang. Kemudian ada juga yang bernafas melalui permukaan kulitnya, misalnya cacing, lintah, bulu babi, teripang, dan ubur-ubur. Kalian bisa memberi contoh hewan yang lain? Coba ya kalian cari. Nah, kemudian ada juga ini kalau kata itu pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Tumbuhan itu juga bernapas loh anak-anak. Tumbuhan itu bernapas melalui mulut daun atau stomata dan juga pori-pori kulit batang atau disebut lentisel. Nanti kalian kalau sudah kelas tinggi, kemudian SMP, insya Allah kalian akan tahu lebih dalam lagi ya tentang stomata dan lentisel. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Kosakata-kosakata yang sudah diketahui dari bacaan itu dapat digunakan untuk membuat kalimat atau menulis cerita. Saat menulis, gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Contohnya, buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. Bernapas misalnya. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Atau hewan yang bernapas dengan trakea adalah serangga. Mudah ya anak-anak ya. Anak-anak, bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Allah dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Allah. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Allah dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Ayo, masih ingat ya, apa lambang sila pertama Pancasila? Benar sekali anak-anak, lambang sila pertama Pancasila yaitu bintang. Allah sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Allah juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Selanjutnya, operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Anak-anak masih ingat ya? Penjumlahan dengan cara bersusun pendek, kalian perhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, dan lain sebagainya.
Anak-anakku semuanya, perhatikan contoh berikut. Pak Abdul memiliki peternakan ayam. Ayamnya diternakkan dalam 2 kandang besar. Setiap bulan, Pak Abdul mendapatkan hasil telur dalam jumlah ribuan. Dalam 1 bulan, kandang pertama menghasilkan 3.324 butir telur. Kandang kedua menghasilkan 5.572 butir telur. Pertanyaannya, berapakah jumlah telur yang dihasilkan peternakan Pak Abdul selama 1 bulan? Caranya adalah dengan menjumlahkan, ya. Penyelesaiannya kalian perhatikan. Kandang pertama kita tulis 3.324 butir telur. Kandang kedua ada 5.572 butir telur. Paham ya sampai sini anak-anak? Kemudian kita letakkan ya ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Kita letakkan 3 ribuan, 3 ratusan, 2 puluhan, 4 satuan. Kemudian kandang yang kedua 5 ribuan, kemudian 5 ratusan, 7 puluhan, dan 2 satuan. Kemudian kita garis, kita jumlahkan. Anak-anak, cara menjumlahkan adalah dari belakang atau dari satuan. Harus sejajar ya anak-anak ya. Baik, kita hitung bersama. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 7 sama dengan 9. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Bisa anak-anak? Nah, ketemu ya. Jadi, jumlah seluruh telur selama 1 bulan sebanyak 8.896 butir. Bisa dipahami anak-anak semuanya ya? Mudah ya? Semoga anak-anak bisa memahami dari penjelasan Bu Dewi. Alhamdulillah, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Dewi dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.